Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anitya Laila dari kelas PBI 4A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai sociocultural views of nature of language. Saya mengambil pengertian dari atau penjelasan dari Levi-Gotsky, yakni di mana Levi-Gotsky ini menerapkan satu teori, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu zona antara tingkat perkembangan aktual dan potensial pada seorang siswa. Apa sih tingkat perkembangan aktual ini? Yakni kemampuan anak menyelesaikan sesuatunya itu secara mandiri, secara sendiri, tanpa bantuan orang lain. Berbeda dengan potensial, potensial ini adalah kemampuan anak melakukan sesuatu atau menyelesaikan masalah dengan dibantu oleh orang lain atau orang yang lebih cakap, yang lebih dewasa dan bisa membantu seorang siswa ini menyelesaikan masalahnya. Nah, ketika masuk ZPD atau menggunakan ZPD ini, sebenarnya anak itu bisa melakukan sesuatunya yang harus dia lakukan itu secara sendiri. Namun semuanya akan lebih optimal jika didampingi oleh orang dewasa dalam mencapai satu tujuan tersebut. Nah, bantuan oleh orang dewasa ini disebut dengan scaffolding. Scaffolding itu kegiatan atau cara yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang memerlukan bantuan dalam memecahkan masalahnya. Kemudian teori ini disebut sosiokultural karena anak ini dapat berinteraksi secara sosial dengan anak-anak yang kemampuannya tuh lebih dari mereka. Misalnya orang-orang yang lebih cakap di kelasnya atau lebih dewasa atau lebih bisa aktif dibandingkan dirinya. Jadi dia itu bisa menggunakan teori ini untuk lebih aktif, lebih dewasa di kelasnya. Jadi mereka bisa belajar dengan sesama, namun dengan yang lebih cakap belajarnya. Dengan belajar yang lebih cakap itu, mereka bisa mengimprove bahasa mereka masing-masing. Yang awalnya bahasa mereka tuh stuck di sana aja, misalkan kayak taunya itu kalimat ini hanya pengertiannya hanya ini saja. Namun jika dengan sesama dan mendengar dari siswa yang lain, dia akan lebih tahu dan lebih berwawasan luas. Kemudian apa dong kaitannya sosiokultural dengan pengembangan bahasa yang saya jelaskan ini? Teori ini tuh ngaruh banget buat pembelajaran bahasa di era modern ini karena teori ini memunculkan kegiatan kooperatif atau kolaborasi di mana sesama teman itu bisa saling membantu mempelajari suatu hal. Misalkan dalam kelompok itu kita harus menyatukan antara yang lebih cakap dan kurang cakap di kelasnya. Maka yang kurang cakap itu akan terdorong lebih aktif melakukan suatu hal. Kemudian teori belajar sosiokultural ini juga menginspirasi seorang guru yang ada di kelas untuk lebih memberikan scaffolding kepada siswa. Nah, kegiatan yang diberikan guru untuk mengimplementasikan teori ini dengan kelompok tadi, misalnya role play atau drama atau dalam sebuah games yang berbasis keilmuan seperti belajar mendengarkan satu atau dua buah kalimat yang memang susah. Ya ketahuan kan kalau dalam kelompok itu mana yang lebih cakap dan kurang cakap, maka yang kurang cakap itu akan lebih terdorong untuk bisa lebih cakap. Dimana dengan adanya teori ini, siswa dapat belajar dengan sejawatnya, jadi dia tidak canggung. Mungkin kalau dengan guru kan seperti ada batasan untuk belajar, maksudnya batasan itu seperti canggung karena dia lebih
eh, apa namanya, lebih tua, lebih bijak. Jadi kita kayak kagok lah gitu bahasa Sundanya mah. Nah, disinilah guru harus menerapkan teori scaffolding, yaitu eh, teori dari orang dewasa untuk murid-murid atau siswa-siswa yang kurang mampu dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.